الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم نصلي ونسلم على أهله وصحبه ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد. Teman-teman sahabat sunnah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Al-Karya Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian pembahasan tentang sholat Jumat, atau kondisi-kondisi tentang sholat Jumat, atau fikih seputar sholat Jumat. Dan spesifikasi kajian kita pada malam hari ini atau tema adalah waktu dan adzan sholat Jumat. Kapankah waktu sholat Jumat dimulai, dan kapankah adzan itu sebagai penentu masuknya sholat Jumat, dan apakah perlu ada adzan yang pertama dan adzan yang kedua, dan bagaimana hukum adzan pertama dan hukum adzan yang kedua. Ini akan insyaallah dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pada pembahasan dua bab sekaligus. Saya akan gabungkan insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, kefahaman terhadap agama ini, amin ya rabbal alamin. Pembahasan yang pertama yaitu waktu sholat Jumat. Kata Al-Imam Abu Abdullah Al-Imam Asy-Syafi'i, waktu Jum'ah, waktu sholat Jum'ah. Waktu Jum'ah ini maksudnya waktu sholat Jum'ah. Kapankah dimulai dan kapan akhirnya? Apakah sama dengan sholat zuhur? Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, wa waqtul Jum'ati ma baina an tazula asy-syamsu ila an yakuna akhir waqti adh-dhuhr qabla an yakhruja al-imam min salatil Jum'ah. Waktu sholat Jumat itu, mulai ditegakkannya sholat Jumat adalah antara setelah zawal. Tahu zawal? Antara setelah zawal sampai akhir sholat zuhur, sampai akhir waktu sholat zuhur. Seperti waktu sholat zuhur, demikian sholat zuhurnya dimulai dari setelah zawal. Jumat pun demikian, sholat Jumat pun demikian, dimulai dari setelah zawal, dan zawal itu adalah bergesernya matahari ke arah barat, ya, bergesernya matahari ke arah barat, dan bayangan setiap benda baik manusia maupun selain manusia sudah bergeser ke arah timur. Berarti posisi matahari sudah ke arah barat, dan mulai bayangan sudah bergeser ke timur. Sedikit bergeser itu mulai masuknya zawal, dan ketika zawal sudah masuk maka mulailah sholat zuhur atau sholat Jumat. Sampai kapan? Sampai akhir dari sholat zuhur, yaitu sebelum asar. Sebelum asar. Qabla an yakhrujal imamu min salatil Jum'ah. Ya. Faman shallaha ba'da zawali ila an yakuna salamuhu minha qabla akhiri waqti adh-dhuhri faqad shallaha fi waqtiha wa hiya lahu jum'atun. Maka barang siapa yang salat Jumat pada waktunya, yaitu dari mulai zawal sampai sebelum akhir sholat zuhur, atau sebelum akhir dari waktu zuhur, maka dia telah melaksanakan sholat Jumat pada waktunya. Artinya ini spasi ini, rentan waktu yang ditentukan ini
Sholat Jumat boleh dilakukan di waktu itu. Mungkin antum laksanakan di awal waktu, atau di pertengahan waktu, atau di akhir waktu. Selama masih di dalam waktu sholat Jumat, maka sholat Jumatnya sah. Paham maksudnya ya? Sholat Jumatnya sah. Walaupun ya kalau kita pakai jam, sekitar jam 12.30 lah. Itu rata-rata ya, biasanya jam 12.30. Nah, kalau kita tentukan pakai jam seperti itu, dan sekarang ini banyak aplikasi yang sudah memudahkan kita untuk menentukan waktu zuhur, maghrib, asar, maghrib, isya dan seterusnya. Jadi mulai zawalnya kapan atau mulai waktunya sholat zuhur itu kapan, itu berarti sudah waktu zawal. Ya, sudah waktu zawal. Suara saya jelas? Baik. Mulai dari setelah zawal sampai sebelum akhir dari waktu sholat zuhur. Ini waktu sholat Jumat. Jadi ketika kita melaksanakan di awal waktu maupun tengah dan akhir, selama masih di dalam waktu ini, maka sholat Jumat kita sah. Maksudnya sholat Jumatnya berjamaah ya, nggak boleh sendiri-sendiri, bukan sholat zuhur jadi sholat sendiri atau 2 orang pun sah. Tapi kalau sholat Jumat menurut Imam Syafi'i kemarin minimalnya berapa? 40 orang ya, pendapat Imam Syafi'i. Namun pendapat yang lebih kita kuatkan adalah pendapat Abu Hanifah. Pendapatnya Abu Hanifah minimal ya. Imam Syafi'i dan Syafi'iyah serta Hanabilah, madhab dua ini Syafi'iyah dan Hanabilah, mereka berpendapat 40 minimal, gak boleh kurang. Adapun Abu Hanifah, beliau mengatakan minimal 3 ya, minimal 3. Dan ini pendapat yang kuat karena ini sesuai dengan makna bahasa jamaah. Jamaah itu minimal 3. Nah, lanjut karena ini sudah kita bahas. Kemudian kata beliau, illa an yakuna fi baladin qad jumi'a fihi qablah. Ya, jadi kita punya waktu dari awal sampai akhir, jadi bisa kita laksanakan sholat Jumat di akhir waktunya, boleh. Kecuali kalau di kampung itu misalnya sudah dilaksanakan sholat Jumat. Misalnya antum orang kampung situ tapi misalnya ketiduran. Ada sekitar 10 orang yang ketiduran ya, mungkin capek tadi malam ya, kadang atau kemarin kerja terlalu berat, jadi pagi-pagi dia tidur sampai kebablasan lewat ya. Atau kerja pagi sampai lewat waktu sholat awal waktu Jumat, awal waktu sholat Jumat lewat, akhirnya orang-orang sudah melaksanakan sholat Jumat, tapi antum kan masih berada di dalam waktu sholat Jumat, antum belum selesai. Apakah antum wajib sholat Jumat ataukah bagaimana? Ya, maka Imam Syafi'i mengatakan apabila sebelum antum melaksanakan ini tidak ada yang sholat Jumat duluan, maka boleh dilaksanakan sholat Jumat walaupun sudah di pertengahan waktunya atau mungkin di akhir waktu sholat Jumat. Paham ini? Paham gak? Yang diam, anak mungkin harus ngangguk semua. Paham gak? Hah? Paham insya Allah ya. Jadi kalau sudah sholat Jumat, misalnya di masjid kampung itu sudah dilaksanakan sholat Jumat, maka yang belum sholat Jumat walaupun dia masih berada di waktu sholat Jumat, dia tidak boleh sholat lagi ya, dia tidak boleh sholat lagi karena sholat Jumat cuma dilaksanakan 1 kali dalam 1 kampung, 1 kali saja, gak boleh lebih. Lewat dari itu sudah sholat zuhur ente ya, sholat zuhur. Jadi kalau misalnya belum dilaksanakan sholat Jumat sebelumnya, maka silakan
yang belum sholat Jumat laksanakan, walaupun ya, di tengah waktunya sholat Jumat atau mungkin di akhir waktu sholat Jumat. Mungkin pagi-pagi orang-orang kena apa? Bukan kena ya, mungkin hujan deras, turun hujan deras, akhirnya mungkin terlalu deras, agak menakutkan, ada angin kencang sama mungkin sampai air juga tergenang di jalanan, sampai kita susah untuk mau keluar rumah dan mau menuju masjid. Akhirnya ditunda dulu ya. Satu kampung tunda sholat Jumat sampai sudah pertengahan atau mungkin sudah mau akhir waktu sholat Jumat. Maka kalaupun sudah mau di akhir, kalau misalnya di kampung itu belum melaksanakan sholat Jumat, maka boleh dilaksanakan walaupun di akhir waktunya. Ya. Baik. Wa man lam yusallim minal jum'ati hatta yakhruj akhir waqti adh-dhuhri tujzi'ul jum'ah wa hiya lahu dhuhrun wa alayhi an yusalliha arba'an. Wa man lam yusallim minal jum'ah hatta yakhruj akhir waqti adh-dhuhr tujzi'uhul jum'ah wa hiya lahu dhuhrun wa alaihi an yusalliha arba'an. Dan barang siapa yang misalnya sholat Jumat, dia sholat Jumat dan dia tidak salam, ini sudah berada di akhir sholat Jumat ya, sudah berada di sholat Jumat, sudah sholat Jumat nih, tapi dia sholatnya sudah di akhir sholat Jumat, maksudnya waktunya sudah di akhir baru sholat, dia belum salam, ternyata waktu sholat Jumat habis. Hatta yakhruj akhir waktu zuhur tujzi'ul jum'ah, maka sholat Jumatnya dianggap sah. Wa hiya lahu zuhrun wa alaihi an yusalliha arba'an. Sholat Jumatnya sah, tapi kata Imam Syafi'i dia juga wajib sholat zuhur. Jadi tidak perlu dibatalkan sholat Jumatnya, karena dia belum selesai Jumat, ternyata waktunya udah habis. Tetap dianggap Jumat, tapi dia juga wajib sholat zuhur, sholat 4 rakaat. Wa alaihi an yusalliha arba'an. Gimana caranya? Jumatnya itu tetap jalan, zuhur disambung lagi 2 rakaat jadi 4. Ya, ini kata Imam Syafi'i. Ya. Paham sampai sini? Jelas ini? Enggak ada yang bingung ya? Ya. Jadi antum di akhir waktu Jumat sholat belum salam, ternyata waktu Jumat habis. Apa yang dilakukan? 2 rakaat Jumatnya sah, tetap dihitung, tapi lanjut dengan tambahan 2 rakaat, jadi hitungannya sholat zuhur. Ya, makanya jangan sampai terjadi ini ya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau pas terjadi antum jangan bingung. Oh iya, waktu itu Ustaz jelaskan begini kata Imam Syafi'i, seperti itu. Ada sebuah riwayat tentang masalah waktu sholat Jumat ini. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusallil Jum'ah. Nabi pernah sholat Jumat. Idza fa'al fai'u qadra dhira'in au nahwi. Ketika Nabi sholat Jumat, waktu itu matahari sudah tergelincir, artinya sudah zawal. Ini waktu sholat Jumat. Jadi riwayat tentang waktu sholat Jumat dimulainya setelah zawal. Maka hati-hati jangan sampai kita para pengurus masjid ya, mohon maaf ya, memang ini juga harus kerjasama dengan bagian keagamaan di negara kita ini ya, MUI, Kementerian Agama, ini harus benar-benar teliti ya, jangan sampai
waktu yang ditentukan ini keliru. Kita harus benar-benar sesuai dengan waktunya. Kalau enggak, ibadah kita tidak sah. Dan nanti akan dijelaskan sama Imam Syafi'i tentang masalah orang yang sholat tidak pada waktunya. Dan sebelum-sebelumnya juga sudah dibahas tentang semua sholat yang dilaksanakan sebelum waktunya. Ini kalau belum masuk ini tidak sah, ya, tidak sah waktunya. Kemudian disebutkan bahwasanya Amr bin Dinar meriwayatkan dari Yusuf bin Mahak. Beliau mengatakan qadima Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal pernah datang ke Mekah ala ahli Makkah wa hum yusalluna al-jum'ah. Mereka saat itu sedang salat Jumat, penduduk Mekah. Wal fai'u fil hijri faqala la tusallu hatta tafi'al Ka'bah min wajhiha. Saat mereka sholat Jumat, matahari masih tegak di atas, ya, matahari masih tegak di atas, pas Ka'bah pun masih belum memiliki bayangan. Maka kata Mu'ad bin Jabal, jangan kalian sholat sampai matahari tergelincir dan bayangan sudah kelihatan. Ini kata Mu'ad bin Jabal tentang masalah ini. Wajuha al-bab, sampai kelihatan matahari nyorot ke pintu Ka'bah yang di bagian bagian Hajar Aswad itu kan ada pintu di Multazam situ. Jadi ketika matahari ke barat kelihatan sinarnya langsung nyorot ke pintu. Tapi kalau masih di atas berarti masih belum kelihatan itu, masih gelap di bawah. Ya. Jadi kata Imam Syafi'i, yakni Mu'ad hatta tazul asy-syams. Imam Syafi'i menjelaskan yaitu maksudnya sampai matahari tergelincir. Ya. Kata Imam Syafi'i, wala ikhtilafa 'inda ahadin laqituhu an la tusalli al-jum'ah hatta tazul asy-syams. Ini tidak ada perbedaan di kalangan para ulama tentang waktu kapan dimulai salat Jumat, yaitu setelah tergelincir matahari. Wala yajuzu an yabtadi'a khutbatal jum'ah hatta yatabayyan zawalus syams. Tidak boleh memulai khutbah sampai matahari tergelincir. Karena memang salat Jumat kan dimulai dengan khutbah Jumat. Khutbah, khatib naik, adzan. Nanti dijelaskan sama Imam Syafi'i kapan adzan itu dimulai. Ya, jadi kita pakai mazhab Syafi'i. Dan yang lebih bagus dalam mazhab Syafi'i justru pakai satu adzan. Ini yang sesuai dengan contoh Rasulullah. Walaupun nanti kata beliau mulai masa Rasulullah Abu Bakar dan Umar itu masih pakai satu adzan. Abu Bakar sampai Umar. Lalu masa Utsman bin Affan baru ada adzan yang kedua, karena kata Imam Syafi'i, apa alasannya diadakan adzan yang kedua? Karena orang-orang sudah mulai banyak, ya. Dan saat itu kan belum pakai mikrofon, ya. Orang-orang mulai banyak, kesibukan sudah mulai padat, maka harus dianjurkan adzan pertama ada sebagai pengumuman bahwasanya ini Jumat, kita siap-siap, sebagai pemberitahuan bahwa umat Islam segera bersiap-siap untuk sholat Jumat. Karena kalau khatib sudah naik, adzan dikumandangkan, pintu pencatatan siapa yang datang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu sudah ditutup. Malaikat datang, malaikat langsung tutup buku catatan, langsung mendengarkan khutbah. Ya, ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Baik. Lalu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, fa in ibtada'a rajulun khutbatal jum'ah qabla an tazula syams, apabila khutbah dimulai sebelum zawal, sebelum waktunya, thumma zalatis syams fa'ada khutbatahu ajza'at anhu al-jum'ah. Apabila khatib berkhutbah sebelum zawal, ya, lalu misalnya dia baru mulai innal hamdalillah, ya mulai, ya, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, ini belum masuk waktu. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, sampai ya muqaddimah selesai,
baru masuk zawal. Ya. Baru masuk zawal. Misalnya, maka kata Imam Syafi'i fa'adal khutbah atau fa'ada khutbatu. Dia ulang lagi khutbahnya. Dikasih tahu ternyata belum waktunya, diulang. Ya, diulang. Ajza'at anhul jum'ah. Ketika diulang sah Jumatnya. Sah Jumatnya ketika diulang. Berarti kalau tidak diulang khutbahnya tidak sah. Maka kita harus berhati-hati menentukan waktu mulai sholat Jumat. Dan semua sholat juga demikian. Gak boleh kita sholat atau memulai ibadah belum pada waktunya. Karena ibadah itu ada yang sudah ditentukan waktunya, ada yang memang bebas waktunya. Jadi kalau sudah ditentukan waktunya, kita gak sembarangan memulai. Kapan mulai, kapan akhirnya. Ada startnya, ada finishnya. Gak semua ibadah dilakukan sebebasnya. Ini aturan agama kita. Wa in lam yu'id khutbataini ba'da zawali lam tujzil jum'ah anhu. Ini kata Imam Syafi'i. Kalau dia tidak mengulang khutbahnya, maka sholat Jumat tidak sah. Ya. Lam tujzil jum'ah anhu wa kana alihi an yusalliha dhuhran arba'ah. Apa konsekuensinya jika Jumatnya tidak sah? Dia sholat zuhur 4 rakaat. Ya, bukan Jumat. Kalau Jumat cuma 2 rakaat sholatnya. Jadi dia harus sholatnya 4 rakaat sebagai zuhur. Jadi otomatis harus diulangi. Karena kalau tidak ada khutbah, karena khutbahnya tidak sah. Khutbahnya tidak sah. Ada Jumat kalau ada khutbah, nggak ada khutbah ya sholat biasa. Maka kalau mau dianggap Jumat, diulangi khutbahnya, walaupun sudah pertengahan, walaupun mungkin khutbah pertama sudah selesai, baru masuk zawalnya, diulang. Kalau mau Jumat, kalau tidak diulang, tidak sah khutbah, maka tidak sah Jumat. Wajib dia sholat zuhur. Jelas? Nah, wa in shallal jum'ata fi halin la tujzi anhu fihi thumma a'ada al-khutbata was salata fil waqti ajza'at anhu wa illa shallaha dhuhran. Apabila dia salat Jumat fi halin tujzi anhu fihi, pada kondisi pada waktu yang memang sah, sudah waktu zawal, thumma a'ada al-khutbata was salata fil waqti, lalu kemudian dia mengulang khutbah, wassalata, dia mengulang khutbah dan mengulang solat, fil waqti ajza'at anhu wa illa shallaha dhuhran. Jadi sudah selesai tadi semuanya, lalu kemudian dia ulang. Misalnya khutbahnya juga sudah selesai, solatnya juga sudah selesai, tapi mulai khutbahnya tadi itu bukan pada waktunya, maka dia ulang dari awal. Kalau memang dia mau solat Jumat, kalau memang mau dianggap Jumat, diulang dari awal. Kalau enggak, sholat zuhur 4 rakaat. Wa illa sallaha dhuhran wal waqtu alladhi tajuzu fihi al-jum'ah ma baina an tazula asy-syams ila an yadkhula waqtul 'ashr. Karena Jumat itu waktunya mulai dari zawal sampai waktu asar. Wala tujzi'u jum'atun hatta yakhtubal imamu khutbatain. Khutbah Jumat tidak sah kalau tidak dilaksanakan 2 khutbah. Wa yukmilu salama minha qabla dukhuli waqtil 'ashr. Dan tentunya salat Jumat diakhiri dengan salam, ya. Itu artinya selesai waktu salat Jumat. Fa in dakhala awwal waqtil 'asri qabla an yusallim, apabila waktu Jumatnya sampai masuk pada waktu asar, awal waktu asar, ya, apabila waktu sholat Jumatnya itu masuk di awal waktu asar, qabla an yusallim, dan dia belum salam, fa alaihi an yutimmal jum'ah dhuhran arba'ah, maka dia harus menyempurnakan seperti yang tadi kita katakan. Ini diulang lagi, ungkapan ini diulang lagi. Jadi dia tambah 2 rakaat dan hitungnya sholat sholat zuhur, bukan sholat Jumat. Apabila sudah masuk waktu asar dan dia belum salam, ya, makanya khutbahnya juga
diperhatikan jangan sampai terlalu lama kalau sudah berada di akhir waktu sholat Jumat, ya, jangan terlalu dipanjangin. Fa in lam yaf'al hatta kharaja minha fa alaihi an yasta'nifa dhuhran arba'ah, ya. Walau aqfala al-jum'ata hatta ya'lam annahu khataba aqalla min khutbataini wa shalla akhaffa min rak'ataini lam yakhruj min as-salati hatta yadkhula waqtul 'asr kana alaihi an yusalli dhuhran arba'an wa la yakhutub. Ini pengulangan. Baik. Ini selesai pembahasan tentang waktu sholat Jumat. Sekarang kita jelaskan atau kita bacakan penjelasan Imam Syafi'i tentang adzan. Kapan dimulai adzan Jumat dan berapa banyak adzan itu. Ya, ini kita harus tahu menurut mazhab Asy-Syafi'i, ya. Dengarkan baik-baik dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini. Memang berat, ya. Ini konsekuensi kita pakai mazhab Syafi'i seharusnya begini, ya. Kata Imam Syafi'i, wala yu'adzan lil jum'ah hatta tazula syams. Tidak boleh adzan sampai tergelincir matahari. Ya, sudah zawal maksudnya. Selanjutnya, wa idza udzina laha qabla zawal yu'idal adzan. Apabila adzan dikumandangkan sebelum zawal, adzan diulangi. Adzan diulangi jika adzan itu sebagai tanda masuk sholat Jumat. Ya. Adzannya berarti sudah pas zawal. Ini pemberitahuan waktu Jumat sudah mulai dan sudah sah untuk dilaksanakan sholat Jumat. Apabila adzan itu diadzan sebelum waktunya, sebelum zawal, maka tidak sah adzan, harus diulang. U'idal adzanu laha ba'da zawal, diulangi adzan ketika sudah masuk zawal. Fa in adzana laha muadzinun qabla zawal, apabila diadzankan sebelum zawal, wa akhiru ba'da zawal ajza' al-adzan alladhi ba'da zawal. Walam yu'ad al-adzan alladhi qabla zawal. Apabila adzannya dua bagian. Adzan pertama misalnya sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebelum zawal. Hayya 'alas shalah sampai akhir masuk zawal. Kata Imam Syafi'i, yang pertama tidak dianggap, yang kedua, yang bagian kedua dianggap sebagai adzan. Tapi apakah perlu diulang? Maka diulang. Ya. Karena adzan harus komplit dari awal sampai akhir. Yang menentukan waktu sholat itu. Jadi harus diulang. Kemudian ini dengarkan baik-baik berapa adzan yang harus dilakukan. Wa uhibbu an yakuna al-adzan yaumal jum'ati hina yadkhulul imamul masjid. Dan saya anjurkan, uhibbu itu saya cintai. Ini anjuran pilihan Imam Syafi'i. Saya anjurkan dan saya pilih, yang saya cintai, yang saya sukai adalah adzan itu dikumandangkan ketika khatib sudah di atas mimbar, sudah naik di mimbar. Adzan itu dimulai saat itu. Ini adzan Jumat. Jelas ya? Kemudian wa yajlisu ala mawdi'ihi alladhi yakhutubu alaihi khashab. Dia sampai dia duduk di tempat mimbarnya yang terbuat dari kayu. Karena di zaman Nabi dulu juga punya mimbar, ya. Dulu Nabi khutbah belum ada mimbar. Jadi tidak ada mimbar, Nabi itu senderan di pohon kurma. Dulu belum ada mimbar. Maka para sahabat ngelihat kayaknya harus dibuatkan mimbar buat Rasulullah. Akhirnya dibuatkan mimbar dari kayu dan pohon kurma itu disingkirkan. Sampai disebutkan riwayatnya pohon kurmanya nangis. Saking cintanya pohon kurma kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berharap sampai Rasulullah, kalau seandainya Rasulullah tidak mengatakan dia diam, maka pohon kurma itu akan terus menangis sampai hari kiamat. Subhanallah. Ya. Pohon kurma saja berharap dia bisa melayani Rasulullah. Ini supaya
Kita tahu bagaimana benda mati saja, yang tidak punya ruh saja bisa mengagungkan Rasulullah seperti itu, apalagi kita, ya, berharap ingin bersama Rasulullah terus. Baik, jadi Rasulullah saat itu juga pakai mimbar. Makanya Imam Syafi'i mengatakan sampai khotibnya naik di atas mimbar, dia duduk tempat duduknya, baru muadzin mengumandangkan adzan. Au jaridun au mimbar, atau pohon kurma atau mimbar, ya. Au syai'un marfu'un lahu, atau sesuatu yang mungkin tinggi, ya, dijadikan tempat untuk berpijak atau duduk di situ. Au al-ardu fa idza fa'ala akhadha al-muadzin fil adzan fa idza faragha qama fa khataba la yazidu alaihi. Jadi kalau khotibnya sudah naik di atas mimbar, baru muadzin mulai mengumandangkan adzan. Adzan yang dimaksud adalah adzan sudah masuk sholat. Waktu sholat mulai saat khotib naik di atas mimbar. Ini kita dengarkan Imam Syafi'i mengatakan, wa uhibbu an yu'adzin muadzin wahid idza kana 'alal mimbar la jama'atu muadzinin. Dan saya suka kalau muadzinnya satu yang adzan untuk menunjukkan bahwasanya ini waktu sholat Jumat dan tidak berjamaah, ya, dan tidak berjamaah muadzinnya, karena di zaman dulu mereka pernah adzan berjamaah supaya suara itu lebih keras, bersamaan. Maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan saya lebih suka satu saja muadzinnya, sebagaimana di zaman Rasulullah. Ya, Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya As-Sa'ib Ibnu Yazid mengatakan annal adzan kana awwaluhu lil jum'ah hina yajlisul imamu 'alal mimbar 'ala ahdi Rasulillah wa Abi Bakar wa Umar. Dulu adzan itu dikumandangkan ketika imam naik di atas mimbar atau khatib naik di atas mimbar, dan ini berlaku di zaman Nabi, Abu Bakar dan Umar. Riwayat dari As-Sa'ib Ibnu Yazid. Ya. Falamma kanat khilafatu Utsman, maka ketika khilafah Utsman bin Affan menjadi khalifah tahun berapa? Jadi Abu Bakar dari 11 sampai 13, Umar dari 13 sampai 23, Utsman mulai dari 23 sampai berapa? 35. 10 tahun, sekitar 10 tahun lebih lah. Kemudian Ali bin Abi Thalib dari 35 sampai 41. Ini khilafah khulafa ar-rasyidin. Ya. Mulai adzan kanat khilafatu Utsman wa kathurun nas. Ketika khilafah Utsman manusia mulai banyak. Ini alasan kenapa adzan kedua itu ada. Amara Utsman bi adzanin tsani. Utsman memerintahkan ada adzan yang satu lagi. Fa udzina bihi fa thabata al-amru ala dzalik. Maka kemudian dilakukanlah adzan yang satu lagi ini. Ya. Kapan itu dilakukan? Sebelum masuk waktu. Sebelum masuk waktu. Dan ini sudah ditetapkan akhirnya. Mulai dari zaman Utsman sampai ke belakang ini adzan yang kedua itu dipakai. Enggak apa-apa adzan yang kedua dipakai. Tapi kapan pelaksanaannya? Sebelum waktu Jumat yang benar. Ustaz, kalau dua-duanya dilaksanakan di waktu Jumat gimana? Boleh saja. Yang penting khutbah adzan yang kedua tetap dikeraskan. Ini yang penting. Ketika khatib naik di atas mimbar itu justru adzannya yang dikeraskan. Dua-duanya dikeraskan. Jadi nggak apa-apa adzannya 2 kali tapi kerasin. Yang pertama sama yang kedua kalau di Madinah dan di Mekah itu jaraknya sekitar 15 menit. Masih ada jeda, masih ada waktu persiapan bagi mereka-mereka yang masih di luar sana, yang masih jaga toko, masih kerja, masih apalah, cepat-cepat ke masjid. Karena kalau sudah adzan yang kedua berarti sudah
masuk waktunya. Dan ketika masuk waktunya, khotib naik di atas mimbar, malaikat tutup buku. Ya, malaikat tutup buku, langsung dengarkan khutbah. Tutup buku apa? Tutup buku mencatat mereka-mereka yang datang di awal, kedua, ketiga, empat. Karena keutamaannya orang yang datang di waktu yang pertama seperti menyembelih onta, kurban unta. Ya, man roha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badana. Siapa yang datang di waktu yang pertama seperti dia menyembelih berkurban unta. Wa man roha fi sa'atil tsaniyah faka'annama qarraba baqarah. Siapa yang datang di waktu yang kedua, waktu pertama itu mulai dari setelah waktu Jumat itu. Kata para ulama, ini sebelum waktu Jumat yang tadi kita bilang ya, mulai wajibnya melaksanakan sholat Jumat itu memang waktu zawal. Tapi hadis yang dijelaskan sama Rasulullah, siapa yang datang di waktu pertama, kedua, tiga, empat, dan lima, itu sebelum zawal. Jadi orang bergegas di waktu Jumat. Makanya Nabi ada dalam hadis melarang berhalakoh, bikin kajian atau ceramah di pagi hari Jumat. Untuk apa? Supaya kita bersama-sama berlomba-lomba di pagi-pagi sekali sudah datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan bagi mereka jamaah yang datang di awal-awalnya, perbanyaklah sholat mutlak namanya. Sholat sebanyak-banyaknya sampai khotib naik di atas mimbar atau sampai khotib masuk masjid berhenti. Jadi sholat Jumatnya itu, sunnah Jumatnya malah sebelum khotib naik di atas mimbar. Itu perbanyak, bukan cuma 2. Ya, bukan cuma 2, tapi silakan sebanyak-banyaknya. Kalau antum datang mulai dari jam 8, berarti berapa puluh rakaat yang antum laksanakan. Ini sholat mutlak, terserah, tidak dibatasi berapa rakaat. Ketentuannya sampai imam atau khotib masuk masjid. Makanya memang ada sunnahnya juga, khotib itu datang di awal-awal, di akhir-akhir, tapi jangan bikin deg-degan takmir ya. Karena kalau sudah mau waktu, khotib belum datang, ini sudah mulai resah, sudah mulai bingung nih siapa kira-kira nanti yang mau naik. Ya, kalau tidak ada. Kalau misalnya khotibnya orang kampung situ aman saja, kalau tinggal jalan kaki. Tinggal dikasih tahu takmir, Mas, ya, Pak Narto, saya datang nanti sekitar 5 menit sebelum khutbah, sebelum adzan nanti, insya Allah, tenang saja, jangan ragu. Ya. Dikasih kabar supaya orang nggak deg-degan, nggak bingung. Jadi waktunya adalah siapa yang datang di waktu pertama, waktu pertamanya dimulai setelah apa? Syuruk. Setelah syuruk. Setelah syuruk itu ya sekitar jam berapa? Jam 6.30 atau sekitar jam 6.30 atau jam 7 lah. Jadi mulai dari waktu itu antum datang sholat sunnah sebanyak-banyaknya, atau antum baca Quran, terserah mau sholat sunnah kah, sholat mutlak namanya. Sholat sunnah mutlak atau mau baca Quran, surat Al-Kahfi antum baca, apalagi yang mungkin bacanya masih lambat, surat Al-Kahfi sunnahnya baca di hari Jumat. Surat Al-Kahfi. Terserah mau di pagi atau di sore hari, yang penting hari Jumat habisin surat Al-Kahfi. Ya. Nah, ini diantara nanti banyak penjelasannya. Baik. Siapa yang datang di waktu pertama seperti dia menyembelih berkurban unta. Man roha fil sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqara, wa man roha fi sa'ati tsalitsah faka'annama qarraba syatan. Siapa yang datang di waktu ketiga seperti dia berkurban kambing. Wa man roha fi sa'ati rabi'ati faka'annama qarraba dajaja. Siapa yang datang di waktu keempat sama dia berkurban ayam. Wa man roha fi sa'atil khamisah faka'annama akala au ta'ima au qarraba baydah. Siapa yang datang di waktu kelima seperti dia telur diapain? Disembeli, dipecahin. Seperti orang berkurban
mempersembahkan 1 butir telur ayam. Ya nggak apa-apa lah, walaupun cuma 1 butir telur, nggak apa-apa. Kurban, artinya bersedekah sebanyak itu. Jadi pahalanya begitu. Nah, ketika waktu-waktu itu kita datang, maka insya Allah aman. Tapi kalau khotib sudah naik, berarti itu sudah selesai waktu pertama, kedua, 3, 4, dan 5. Malaikat tutup buku, tidak ada lagi catatan. Karena malaikat tadi bertugas mencatat yang orang-orang tadi. Pertama nih, masuk nama-nama ini, ya. Waktu kedua masuk nama-nama ini, waktu ketiga masuk nama-nama ini, 4 masuk nama-nama ini. Ya kan? Antum hitung coba, 5 jam dari mulai jam 7 sampai jam 12 lewat, 5 jam. Ya. Jam 9 masuk daftar fulan, jam 10 masuk daftar fulan. Ya. Jadi kalau khotib sudah naik berarti selesai. Antum tidak masuk daftar orang yang datang bergegas. Tapi tetap pahala Jumatnya ada. Antum dapat sholat Jumat. Cuman keutamaan datang di awal-awal nggak ada antum. Ya. Maka sekali-kali kalau misalnya antum nama antum sudah lama tidak ada, store muka dulu ya. Datang di waktu pertama, kedua, 3 ya. Jadi jangan datang awal-awal kita ini, Allah ya, khotib sudah mau selesai dia baru datang. Sudah mau ya Allah maghfir lil muslimin wal muslimat, dia baru datang. Enggak apa-apa, yang penting masih ada khutbah. Masih sah sih, Masya Allah, masih berpahala. Bahkan datang pas orang sudah sholat pun dapat ya. Datang orang sudah sholat pun masih dapat sholat. Cuman memang ini menunjukkan kita meremehkan sholat Jumat ini. Ya Allah, cuman satu kali dalam seminggu ini hari rayanya fuqara miskin itu hari Jumat. Ya, kita umat Islam berhari raya setiap minggu. Ya, terkhusus orang-orang fuqara masakin. Karena di hari Jumat itu biasanya makannya enak karena hari raya. Saya ingat dulu di kampung kita, saya kalau hari Jumat itu pasti ada ikan, potong ayam, ya. Kalau hari-hari biasa, sudah makan sayur saja terus, ya. Kemudian lanjut. Waqad kana Atha yunkiru an yakuna Utsman ahdatha. Atha bin Abi Rabah sempat mengingkari apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan yang mengadakan adzan kedua ini. Jadi Atha bin Abi Rabah, seorang ulama tabi'in, beliau juga tidak senang adanya adzan ini. Kenapa harus diadakan? Tapi karena Utsman bin Affan termasuk khulafa ar-rasyidin, sunnah mereka atau tuntunan mereka dipakai selama tidak bertentangan. Adzan yang kedua ini sebenarnya maksudnya tidak lain cuman mengingatkan orang saja supaya siap-siap. Ini tidak menunjukkan masuknya sholat Jumat. Jadi tenang saja. Ya, ini tidak bertentangan. Dan ini bukan bid'ah. Ini bukan bid'ah, karena ada orang sebagian mengatakan ini bid'ah. Tuh Utsman mengadakan bid'ah. Apa adzan kedua belum pernah ada di zaman Nabi? Iya, karena Utsman sudah dapat rekomendasi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Berpeganglah kalian dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalau mereka yang bikin enggak apa-apa, itu pun tidak bertentangan, jadi tidak ada masalah. Kalau antum ya tidak boleh. Karena antum bukan khulafa, antum bukan Utsman, antum bukan Umar. Ya. Kalau ya nama antum mungkin sama Utsman, Om Utsman ya. Tapi bukan Utsman bin Affan, menantunya Rasulullah. Baik. Wa yaqulu ahdathahu Muawiyah wallahu taala alam. Qala Syafi'i wa yuhuma kana fal amru alladhi ala ahdi Rasulillah ahabbu ilayya. Dua ini baik pakai satu adzan atau dua adzan, yang paling saya suka adalah adzan satu adzan. Kata Imam Syafi'i, kalau mau dipakai saya lebih suka yang satu adzan. Itu kata Imam Syafi'i. Jadi kalau mau pakai mazhab Syafi'i justru pakai satu adzan. Ini Imam Syafi'i sendiri yang bilang, bukan saya ya. Fa in adzana jama'atun minal muadzdhinina wal imamu 'alal mimbar wa udzina kama yu'adzinu al-yawm adzanun qabla adzanil muadzinin idza jalasa al-imamu 'alal mimbar karihtu dzalik lahu wa la yufsidu syai'un minhu salatahu. Maka apabila ada sekelompok muadzinin yang adzan wal imamu 'alal mimbar, di atas mimbar,
wa udzina kama yu'adzanul yaum adzanun qabla adzanil muadzinin. Apabila mereka adzan berkelompok kayak gitu, saya sebenarnya tidak suka. Kalaupun dilakukan tidak ada masalah. Jadi beliau mengatakan satu adzan saja, dan yang adzan pun satu orang saja. Itu lebih saya sukai. Namun kalau mau dipakai dua adzan atau lebih dari satu muadzin, tidak mengapa, cuman lebih baik yang pertama. Ya, lebih baik yang pertama. Qabla adzanil muadzinin idza jalasa al-imamu 'alal mimbar karihtu dzalika lahu. Saya tidak suka, wala yufsidu syai'un minhu salatah, walaupun tidak mengapa, tidak merusak salatnya. Walaysa fil adzani syai'un yufsidu salat li'anna al-adzan laisa minas salati innama huwa du'aun ilaiha. Ini kata Imam Syafi'i. Adzan yang satu lagi itu tidak dianggap, itu cuman sekedar panggilan pemberitahuan waktu salat Jumat sudah dekat, siap-siap. Itu kata Imam Syafi'i, ini tidak mengapa, cuman pemberitahuan. Wa kadzalika law shalla bi ghairi adanin karitu dzalika lahu wala i'ada alaih. Dan sebenarnya adzan itu pada hakikatnya hanya panggilan dan memang tidak ada hubungannya dengan sholat Jumatnya. Tidak ada hubungannya dengan sholat Jumat. Kalaupun tidak adzan sama sekali untuk sholat Jumat ini, tidak adzan sama sekali pun tidak ada masalah kata Imam Syafi'i. Yang penting sholat ada khutbahnya sama sholatnya. Ya, jadi kalau mau adzan satu aja sudah cukup, itu lebih bagus. Ya. Jadi demikian, ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Insya Allah yang sunnah adalah seperti yang tadi kata Imam Syafi'i yang beliau pakai, adzan, khotib naik di atas mimbar, kumandangkan adzan. Apalagi sudah pakai mikrofon, kemana-mana suaranya. Dan orang muslim harusnya tahu ini hari Jumat. Kalau sudah mau Jumat jangan sibuk dengan kerjaan kita. Allah sudah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumat fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Tinggalkan jual beli, kesibukan duniawi tinggalkan. Siap-siap ya. Ini udah mau khutbah di atas, ini dia baru mau mandi. Ya. Baru mau mandi. Baru pakai bajunya lama, di kamar mandinya lama, datang ke masjid, khutbah sudah semua selesai. Ya, doa. Ya, ini terlambat. Maka kita orang muslim harus mengagungkan nih sholat Jumat ini. Cuman satu kali dalam seminggu. Janganlah bermalas-malasan. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya ini luar biasa mereka ya. Mereka sampai bersungguh-sungguh menjalankan semua kewajiban dan benar-benar sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.